Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita satukan tekad demi terwujudnya satu tujuan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kombel kita. Ya, kombel kita akan membahas tentang coaching budaya positif. Susunan kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian nanti ada pengarahan dari Ketua Kombel kita Ibu Dewi Satriana. Yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang budaya positif. Yang keempat tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pengarahan dari Ketua Kombel kita kepada Ibu Dewi Satriana. Kami persilakan. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah, puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar beraksi, berbagi ilmu, aktivitas dan informasi. Nah, di dalam kesempatan ini ya Bapak Ibu ya, kombel kita, kombel beraksi ini bukan hanya milik anggota yang pengurus saja, seperti misalnya Ian, saya, Pak Heri dan sebagainya, atau milik Bu Gerak atau calon penggerak, tapi ini komunitas belajar kita semua. Artinya kita harus berperan aktif dalam komunitas ini, ya. Kalau kalian teman-teman ada ide atau nanti ya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman untuk berbagi, boleh kita sharekan di komunitas belajar. Maka kita di sini saling sharing. Sharing apa? Ilmu yang kita dapat. Kita sharing informasi yang kita dapat dan aktivitas yang kita dapat juga. Misalnya contohnya, Ibu Sri Omai baru selesai bimtek. Oh, aku ingin berbagi sama teman-teman ilmu yang saya dapat. Boleh kita masuk dalam kombel, nanti memang difasilitasi oleh kami yang pengurusnya itu. Bukan berarti kombel ini kami, ya. Yang kemudian saya dan Heri dan sekretaris itu ya bukan, tapi milik kita semua, tapi yang memfasilitasi itu fasilitas itu kami mengatakannya ya. Sekali lagi, semoga belajar itu bermanfaat bagi kita. Kita dapat berbagi ilmunya dapat kita terapkan demi kemajuan kita secara individu sebagai tenaga pendidik. Dan juga kombel ini juga pernah untuk tenaga teknik juga ya. Untuk Ibu Ana, Pak Weli bergabung ke kombel ini kan kita saling sharing, komunitas belajar. Bukan hanya untuk tenaga pendidik. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Saya ulangi lagi tadi, baik untuk kita sendiri khususnya dan untuk kemajuan SMP kita secara umumnya.
Demikianlah pengarangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pengarahannya. Baiklah teman-teman, untuk menghemat waktu, ya. Di sini kita akan membahas ini tentang coaching budaya positif. Saya di sini bukan sebagai guru, tetapi saya di sini hanya berbagi dengan teman-teman apa yang saya dapat dalam beberapa bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya ada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Apalagi budaya positif ini berkaitan dengan rapor mutu sekolah kita. Ya, jadi kesempatan ini saya gunakan untuk berbagi dengan teman-teman tentang apa itu budaya positif. Ya, masih ingat slogan SMP kita? Kalau misalnya saya bilang SMP Negeri 2 Gunung Mega, apa slogannya? Ya, yes, semangat. Oke? SMP Negeri 2 Gunung Mega? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini tentang budaya positif. Mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya yang baik, Bu. Budaya yang baik. Apa lagi? Apa lagi? Budaya positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Oke, kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi semuanya itu budaya positif. Kira-kira di sini, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Kita simpan aja jawabannya ya. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke, dalam konteks tertentu setuju. Oke, nah ini kira-kira nanti dari jawaban Bapak Ibu, ya, setelah kita bahas tentang budaya positif, kira-kira jawaban Bapak Ibu yang pertama ini nanti akan berubah atau tidak? Ya, nah kita lihat nanti. Kita lanjut di sini. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sekolah kita juga sudah mulai menerapkan budaya positif. Apalagi misalnya yang salam, ya, sopan, santun itu merupakan budaya positif. Kemudian ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Dari ke-6 ini, kira-kira Bapak Ibu lebih senang yang mana? Ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ribangkale. Segitiga restitusi, Pak Oji. Disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, semuanya akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu akan tahu apa itu semua ini, ya. Sekarang kita bermain. Nah, kita bermain. Untuk Bapak atau Ibu yang di sebelah kiri saya, ya, yang di sebelah kiri saya, itu silakan
genggam tangan Anda, anggap di genggaman Anda itu ada benda yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga. Kemudian teman yang di sebelahnya itu membujuk bagaimana teman yang di sebelah Anda itu yang menggenggam tadi itu mau membuka. Boleh membujuk, boleh memaksa, boleh merayu, boleh menyokong, terserah. Sampai teman yang di sebelah Anda itu mau membukanya. Boleh membujuk, boleh menyogok, boleh merayu. Ya, yang membuka yang di sebelah ini. Nah, Ibu Dewi, ya, yang tidak ada teman cari. Silakan yang tidak menggenggam itu silakan dibujuk temannya, kira-kira dia mau membukanya, terserah. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh disogok. Yang di genggaman Anda itu sangat berharga. Bayangkan yang di genggaman Anda sangat berharga dan teman Anda memintanya untuk Anda buka. Ada yang berhasil menyuruh temannya membuka? Ya. Kira-kira ibu-ibu, bapak yang tangannya tergenggam itu akan membuka genggaman itu karena mau membuka sendiri atau karena temannya memaksa, menyogok atau membujuk. Anggap saja itu yang sangat berharga. Iya. Ya, boleh. Nah, berarti tergantung eksternal tadi itu, kira-kira. Nah, kalau misalnya walaupun sudah dirayu tetap temannya tidak mau membuka, oke? Nah, yang merayu tadi menurut aku kurang ini aku cocok. Jadi kalau aku buka, aku kan bisa cewek kakak yang merayu juga. Lupa pikiran aku. Ya, itu berarti salah satu faktor eksternal, ya, dari luar. Kemudian ada juga dari dalam, dari diri kita sendiri. Walaupun misalnya teman tadi tidak menyogok, tetapi kita tetap membukanya. Artinya itu faktor dari internal, dari dalam hati sendiri. Itu berarti ya untuk menunjukkan ke temannya. Ya, ada dua faktor. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal. Kita lanjut. Nah, dari faktor tadi, ya, dari faktor tadi itu artinya kita ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Jadi di sini awalnya kita sebagai guru menganggap kita yang mengontrol siswa. Sama seperti ini permainan tadi, ya, kita menganggap siswa ini patuh dengan kita yang mengontrol. Padahal itu seharusnya dari diri mereka sendiri. Walaupun misalnya kita paksa mereka, misalnya contoh memasukkan baju, ya, memasukkan baju, dia takut dengan kita. Jadi ketika melihat kita, bajunya dimasukkan. Ketika tidak bertemu dengan kita, apa yang terjadi? Dikeluarkan lagi, karena mereka itu artinya ilusi guru mengontrol murid. Jadi faktornya itu dari eksternal, bukan dari dalam diri siswa. Jadi di sini kita tujuannya itu kita harus menumbuhkan internal siswa, kesadaran siswa sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita hanya sebagai pemantau, ya. Kemudian di sini ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, tapi dalam jangka pendek. Ya, dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjangnya tidak ada manfaatnya. Itu. Kemudian ada kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi kalau kita mengkritik siswa, anak-anak itu memang merasa bersalah. Tetapi sudahnya dia pasti ada rendah diri. Ya, merasa rendah diri.
Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita termasuk saya juga masih ke sini, ya. Kadang-kadang masih melakukan hal ini, memiliki hak untuk memaksa murid, ya. Sekarang kita masuk pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kemudian di sini memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini artinya kita tidak perlu menggunakan cara ancaman atau hukuman. Kita bisa lakukan secara bertahap, tidak bisa langsung, ya. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini berperilaku pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan, kemudian menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira bapak ibu itu termasuk yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1 kebanyakan berarti masih yang nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan siswa kita. Sama tidak? Siswa kita itu menghindari biar tidak dihukum. Ya, jadi ketika di luar sekolah, anak-anak itu bajunya keluar. Ketika masuk ke pagar, lihat guru yang sering menegur tadi, langsung masuk. Artinya mereka hanya menghindari hukuman saja. Ya. Sekarang ini pengertian dari hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi kita secara spontan menghukum anak. Misalnya ada anak yang terlambat, langsung kita hukum, tarik keliling lapangan 5 kali. Nah, itu artinya spontan. Itu yang disebut sebagai hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu yang sudah kita sepakati. Ya, konsekuensi misalnya kalau misalnya terlambat denda 5.000. Nah, itu konsekuensi. Ya. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini berarti menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini kita tidak membuat hukuman, kita tidak menerapkan konsekuensi, tetapi mengajak siswa yang mencari solusi dari kesalahan yang mereka buat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kira-kira di sini jelas atau tidak tulisannya? Ya, tidak jelas. Jadi di sini ada apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, di sini silakan Bapak Ibu baca. Kalau hukuman ini artinya dia seluruhnya itu menyatakan sebagai identitas yang gagal. Jadi anak itu memiliki identitas yang gagal. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada identitas suksesnya. Restitusi juga ada identitas suksesnya. Ya, ini nanti silakan Bapak Ibu baca. Kalau saya mau disebutkan satu-satu banyak, ya. Jadi silakan baca sendiri nanti. Kita lanjut berarti. Nah, berdasarkan bagian di atas, tadi sudah kita jelaskan pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Sekarang dari ini tugas Bapak Ibu tentukan kira-kira ini berbentuk konsekuensi atau hukuman. Untuk soal nomor 1,
tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang benar itu konsekuensi, ya, karena dia datang terlambat. Ini biasanya mata pelajaran. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Benar, hukuman. Ya, kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia setelah mendesak konsekuensinya harus membersihkan. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ayo, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus membersihkan WC karena merusak pensil kemas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Apa? Konsekuensi, karena ini pelajaran PJOK. Biasanya guru PJOK kan dia memang ke fisik, ya, hukumannya, ya. Hukuman itu dia secara spontan. Kalau konsekuensi itu yang sudah disepakati. Seperti ini kan ada kelas pelajaran PJOK. Ya kan memang hukumannya secara fisik, ya. Ada yang mau tanya lagi? Kita lanjut. Nah sekarang ada dihukum oleh penghargaan. Ya hadiah tadi. Nah hadiah tadi itu bisa jadi hukuman bagi anak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena hadiah tadi dapat membuat anak yang pertama penghargaan itu tidak efektif. Walaupun saya juga ada menggunakan penghargaan. Ya setelah saya mempelajari saya tahu ternyata penghargaan itu tidak efektif. Karena ada menimbulkan merusak hubungan. Anak-anak akan berpikir, ini yang itulah yang bakal dapat hadiah. Itu akan merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Terus mengurangi kualitas. Mematikan kreativitas. Kemudian sebagai penghukum dan motivasi dalam diri. Itu hukumannya, penghargaan bisa menyebabkan menghukum, ya. Sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa sekarang ini kita disuruh membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena ada kesepakatan. Kalau peraturan? Oke, peraturan itu ditentukan oleh guru sendiri. Sedangkan keyakinan itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Itu yang membedakan antara keyakinan kelas dan dengan peraturan kelas. Jadi sekarang ini kita disuruh membuat keyakinan kelas. Karena kurikulum merdeka ini kita itu harus berpihak pada murid. Jadi semuanya itu kita prioritasnya murid. Ya, semuanya berurusan pada murid. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas yang kita bahas bersama-sama dengan murid. Nah sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaannya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Secara pribadi, Bapak Ibu memakai helm itu karena peraturan atau karena keyakinan yang Bapak Ibu punya? Nah, pertama-tama berarti karena peraturan, takut ditilang. Nah, setelah lama-lama berarti meyakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan kita. Ya, jadi pertama itu berarti memakai helm itu karena peraturan, takut ditilang polisi. Tapi setelah itu kita meyakini bahwa helm itu dapat melindungi kita pada saat yang tidak kita inginkan, yang musibah. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Kira-kira awalnya Bapak Ibu itu
Sekarang keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Tadi pengertian keyakinan kelas. Kemudian peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi hanya fokus ke siswa, ya. Sekarang langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah ada. Kemarin ada Ibu Lucy, Ibu Nobi, Ibu Mike yang sudah membuat keyakinan kelas. Ibu Ria ya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira yang membuat keyakinan kelas ini wali kelas saja atau guru mapel juga boleh membuat keyakinan kelas? Oke, guru mapel juga boleh membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah saya buat, ya. Yang pertama itu saya meminta siswa menulis satu keyakinan di sticky note. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa kelas 8-3. Nah, sticky note itu kertas tempel, Bu. Kemudian setelah mereka menulis, mereka menempelkan di papan tulis. Nah, ditempelkan di papan tulis. Lanjut dianya mengelompokkan. Jadi di sini saya dibantu oleh ketua kelas mengelompokkan yang sama. Ya, yang poinnya sama, jadi yang mirip keyakinannya dibuat jadi satu. Dan inilah hasil kesepakatan kelas 8-3. Dan hasil ini mereka menghias. Jadi mereka membuat keyakinan kelas, kemudian dihias. Lanjut nanti kemudian memajang. Sudah terpajang di kelas 8-3, bisa dilihat, ya. Kemudian setelah dipajang itu ditandatangani oleh semua siswa. Artinya mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, ini adalah keyakinan kelas 8-3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas, kita lanjut berarti kalau pas ya. 5 posisi kontrol guru. Dari kelima posisi ini kira-kira Bapak Ibu termasuk yang nomor berapa? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, silakan Ibu Bapak Ibu renungkan, simpan dulu jawabannya. Ya, kira-kira kalau misalnya setelah selesai kegiatan ini, apakah saya akan merubah posisi kontrol saya, ataukah saya akan tetap bertahan di posisi kontrol saya? Ya. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat video. Kira-kira dari video ini Bapak Ibu bisa menebak guru yang ada di video ini ada di posisi apa? Ya. Lan, sini kamu. Gurunya nih. Ya, ini gurunya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Tapi apa jawabannya? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Lihat baik. Masuk kalian kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya ambil pilihan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Kenapa ada 5 kali? 4. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, dari video ini kira-kira guru ini posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita lanjut video yang kedua. Nah, lagi ini dengan guru yang sama. Ya, seluruhnya Naren mengalami. Kelima posisi kontrol ini Naren ini mengalami. Ya, kira-kira sama seperti siswa kita. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa ini? Membuat merasa bersalah. Masih ada video selanjutnya. Naren lagi nih. Wah, sudah jam berapa? Kira-kira kita ada posisinya di mana? Sesuai dengan video-video ini Ya nanti. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisinya sebagai apa? Guru ini sebagai teman. Biasanya sebagai teman ini umur siswa dan gurunya itu tidak terlalu jauh biasanya ya. Kita lanjut. Naren lagi ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hanya. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau yang ini kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa gurunya? Pemantau. Yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Yang manajer ini hampir sama dengan pemantau. Naren lagi ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer, di mana guru itu mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, dari kelima video ini, ya, ini ada penghukum tadi.
memiliki dampak. Ya, dampak dari menghukum itu anak menjadi pendendam. Ada yang anak dendam, yang sensitif tadi kan ketika kita hukum dia akan dendam, akan diingatnya itu. Kemudian tidak menyukai guru. Jadi misalnya kita ini siswa berarti ada yang tidak menyukai guru yang sering menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu dia intonasi suaranya lembut tadi, ya, tapi menyalahkan siswa. Terus di sini dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri. Itu dampak dari membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu memiliki dampak juga. Murid itu bergantung pada satu orang. Kemudian membuat siswa tidak mandiri karena dia merasa aman dengan guru itu. Ya, apapun yang dia lakukan pasti aman. Itu kalau kita sebagai posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, masih memiliki dampak. Pemantau itu, ya, ini adalah dampaknya bisa hukuman yang diberikan pemberian nilai kebajikan, kemudian sepenuhnya siswa itu masih belum mandiri. Yang terakhir itu manajer. Nah, ini manajer, posisi manajer inilah yang dampaknya yang bagus di mana murid itu mandiri, kemudian dia memiliki rasa percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu semuanya kita miliki, termasuk anak-anak murid kita. Ya, mereka juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira dari ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa ini? Apa? Tadi itu ada, kita ulang lagi. Nah, ini kebutuhan dasar tuh ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira yang untuk nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan, karena dia senang. Ya, dari kata-katanya sudah senang. Kemudian yang nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Lagi. Apa? Penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa itu? Yang mana? Kebebasan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu, kira-kira siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan. Siapa Noki untuk yang nomor 1? Yang pastinya orang tua dan yang pastinya pasangan hidup. Anak juga ya? Anak juga. Oke. Itu untuk yang nomor 1 itu Ibu Novi, orang yang paling penting dalam hidupnya. Kemudian untuk yang nomor 2, kira-kira nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Apa Mulia? Sebutkan Mulia. Saling menghargai. Selain saling menghargai, ada lagi? Nah, apa lagi? Jujur. Ada lagi? Saling menghargai, jujur. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Kira-kira Bapak Ibu pengen apa karakter yang ada pada diri Bapak Ibu? Dermawan, mulia. Kemudian pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan. Bu Dewi? Iya. Pencapaian Anda yang saat ini yang sangat Anda banggakan. Saat ini yang saya banggakan, pencapaian yang
ini. Iya. Sekarang. Iya. Apa? Menjadi ibu yang baik. Pencapaian ini Ibu Dewi ini menjadi ibu yang terbaik untuk anaknya. Kemudian pekerjaan. Tadi sama lagi ya, pekerjaan ideal bagi kita apa? Guru. Apa ada yang lain? Kamu mau jadi pengusaha? Oh ya. Kemudian, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Belum ada yang mencapai titik puncak? Belum, berarti belum ada ya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Keluarga, Pak Sony? Apa yang paling bermakna dalam hidup Pak Sony? Bukan pelantikan ibu kemarin? Pelantikan ibu kemarin? Iya, yang bermakna ya. Yaitu dunia yang berkualitas. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi pasti bentuknya segitiga ya. Jadi di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Cara kita menstabilkan identitas itu kita pasti mengatakan anak setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Sebagai contoh kita melakukan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, di mana kita bisa bertanya dengan setiap anak itu, setiap orang termasuk kita. Ketika kita berbuat salah, kita pasti punya alasan. Begitupun dengan anak kita, murid kita. Mereka pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kita tanya nanti, bagaimana cara efektif agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan sekolah kita itu apa? Ya, jadi nanti kalau bukan peraturan lagi di tahun ajaran baru, jadi siswa tahu apa keyakinan sekolah kita. Ya, itu adalah segitiga restitusi. Kita lihat video lagi. Nah, ini adalah contoh cara menangani segitiga restitusi. Nonton lagi kita. Nah, ini dia menghadap wali kelasnya. Iya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada di sini? Betul Pak, sebanget. Masa aku dikatain COVID? Kenapa? Ya aku marah kan. Aku baru dikatain TK di depan orang. Oh, gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makai TK Pak. Sebanget. Saya benar-benar dia di depan yang lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya mempertahankan. Iya Pak. Ini segitiga restitusi. Untung saya masih sabar. Dia hanya meminta saja. Iya. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri Ini lah. validasi. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya. Enggak Pak. Ya, Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang apabila kita sedang marah,
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di sini Bapak ini pertama dia menstabilkan identitas. Jadi dia mengatakan setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, ya. Kemudian dia melakukan validasi kebutuhan. Terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah materi kita terakhir. Dari sini, dari pemaparan ini kira-kira dari pertanyaan yang pertama tadi, ya kita kembali ke yang pertama tadi. Jadi kan ada yang pertama itu Bapak Ibu mau merubah jawabannya atau masih seperti yang awal tadi. Yang tadi yang pertama apa ya, saudara? Masih seperti yang dulu. Nah, dari jawaban ini tadi apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Dari sudah kita membahas tentang segitiga restitusi yang terakhir? Tidak. Kemudian pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa, setuju? Tidak juga. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi, setuju? Setuju. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Di posisi segitiga restitusi itu kita bisa posisinya bisa menjadi teman, bisa jadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Itu di segitiga restitusi. Semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer dan bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa kita yang memiliki masalah. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ada yang mau bertanya? Yang mana? Oh, perkenalkan itu saya, Pak Sob. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, marilah kegiatan ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis satu keyakinan kelas di sticky note. Dalam hal ini, setiap siswa menuliskan satu keyakinan yang mereka impikan akan terjadi di dalam kelas. Yang kedua, menempelkan keyakinan yang telah siswa buat di papan tulis. Pada kegiatan ini, setiap siswa maju satu persatu secara bergantian untuk menempelkan keyakinan yang telah mereka buat di sticky note. Yang ketiga, mengelompokkan keyakinan yang serupa atau mirip menjadi satu poin dibantu ketua kelas. Pada kegiatan ini, saya dibantu ketua kelas untuk menuliskan keyakinan yang sudah kami kesepakati. Dalam kegiatan ini ada 5 hal yang sudah kami kesepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tertib di dalam kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, menjaga fasilitas di dalam kelas. Dan yang terakhir, menjaga keamanan kelas. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Pada kegiatan ini, saya mengajak semua siswa untuk membuat hasil dari kesepakatan kelas kami tadi dan menuliskannya di kertas-kertas berwarna, kemudian dikreasikan dan ditempel pada kertas karton berwarna hitam. Setelah selesai membuat keyakinan, saya meminta siswa untuk memajang keyakinan yang telah mereka buat. Kemudian secara bergiliran mereka menandatangani keyakinan kelas yang telah mereka buat. Inilah hasil keyakinan kelas 83 yang telah mereka buat, mereka sepakati, dan mereka tanda tangani secara bergiliran. Rencana perbaikan ke depan yang akan saya lakukan dalam budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan. Pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 4. Terus meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Terakhir, selalu menganalisis kebermanfaatan coaching tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah aksi nyata Modo 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.